Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi akuntansi keuangan menengah 1 pertemuan ke-8 mengenai kas dan piutang usaha. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan dapat yang pertama memahami dan menjelaskan proses secara akuntansi dari sisi transaksi kas dan piutang usaha. Yang kedua, memahami dan menghitung konsep transaksi kas dan metode pencatatan piutang usaha, serta dapat menganalisis kasus akuntansi yang berhubungan dengan transaksi kas dan piutang usaha. Selanjutnya, kategori aset terdiri dari dua, yaitu aset keuangan dan aset non-keuangan. Contoh aset keuangan yaitu kas, pinjaman dan piutang, kemudian ada investasi pada sekuritas jangka panjang, dan investasi pada sekuritas ekuitas. Selanjutnya, contoh aset non-keuangan yaitu ada persediaan, kemudian biaya dibayar di muka, kemudian aset tetap, dan aset tidak berwujud. Kemudian kategori kas, setara kas, dan non-kas yaitu terdiri dari ada kas, kemudian ada kas kecil dan dana perubahannya, kemudian ada surat berharga jangka pendek, contohnya seperti investasi jangka pendek, kemudian ada cek mundur dan uang muka perjalanan yaitu contohnya piutang, kemudian ada ongkos kirim, contohnya biaya dibayar di muka, kemudian ada bank overdraft dan saldo kompensasi. Selanjutnya piutang. Piutang adalah aset keuangan dan juga sebagai instrumen keuangan. Piutang disebut sebagai pinjaman dan klaim yang diajukan terhadap konsumen atas uang, barang, dan jasa. Piutang usaha adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Piutang ini mencerminkan hasil dari perpanjangan kredit jangka pendek. Perusahaan menagih dalam waktu 30 hari sampai dengan 60 hari. Kemudian terbitlah wesel tagih, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Wesel tersebut timbul dari penjualan, pembiayaan, dan transaksi lainnya. Wesel berdurasi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian terdapat beberapa contoh piutang non-dagang. Yang pertama, uang muka kepada direksi dan pegawai. Yang kedua, uang muka kepada entitas anak. Yang ketiga, simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian. Yang keempat, simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Yang kelima, piutang dividen dan bunga. Yang keenam, klaim terhadap yang pertama perusahaan asuransi untuk pihak yang terkena piutang, kemudian tergugat dalam kasus persidangan, kemudian badan pemerintahan untuk restitusi pajak, kemudian perusahaan logistik untuk barang yang rusak dan hilang, kemudian kreditur untuk barang retur, rusak dan hilang, dan konsumen untuk barang yang dapat dikembalikan. Kemudian terdapat diskon dagang. Harga barang dapat dikenakan diskon dagang. Perusahaan menggunakan diskon dagang untuk menghindari perubahan katalog yang terjadi dan untuk mengubah harga dalam jumlah pembelian yang berbeda, serta untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari pesaing. Diskon dagang ini bentuknya dalam persentase. Kemudian terdapat diskon tunai. Perusahaan menawarkan diskon tunai atau diskon penjualan untuk menciptakan pembayaran yang cepat. Diskon tunai disajikan dalam termin seperti 2/10 N/30, artinya diskon 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari, jumlah jatuh tempo dalam waktu 30 hari, atau contohnya yang lain 2/10 end of month, artinya
Diskon 2% jika dibayar setiap saat sebelum hari ke-10 bulan berikutnya dengan pembayaran penuh diterima sebelum tanggal 30 bulan berikutnya. Jadi perusahaan mencatat transaksi penjualan dan diskon penjualan dengan memasukkan piutang dan penjualan pada jumlah bruto. Dengan metode ini, perusahaan mengakui diskon penjualan hanya ketika menerima pembayaran selama periode diskon. Laporan laba rugi menyajikan potongan penjualan sebagai pengurang penjualan untuk menghitung penjualan neto. Beberapa berpendapat bahwa diskon penjualan tidak mencerminkan penalti yang ditambahkan ke harga yang ditetapkan untuk menciptakan pembayaran tepat waktu. Artinya, penjual menawarkan penjualan kredit pada harga yang tertinggi daripada jika menjual tunai. Diskon tunai yang ditawarkan saling hapus kenaikan tersebut. Dengan demikian, konsumen yang membayar dalam periode diskon benar membeli barang pada harga tunai. Jika membayar setelah berakhirnya periode diskon menunjukkan harus membayar denda atas keterlambatannya sejumlah kelebihan dari harga tunai. Dikarenakan alasan ini, perusahaan mencatat penjualan dan piutang neto. Perusahaan mendebit diskon yang tidak dicatat ke piutang dan mengkredit ke diskon penjualan yang dibatalkan. Selanjutnya, terdapat contoh transaksi atas perbedaan metode bruto dan metode neto. Contoh yang pertama, penjualan sebesar 10.000, termin 2/10 N/30, maka menggunakan metode bruto yaitu piutang usaha didebit dan penjualan dikredit sebesar 10.000. Kemudian metode neto yaitu piutang usaha didebit dan penjualan dikredit yaitu sebesar 10.000 dikurangi diskonnya 2% dikali 10.000. Diskonnya Rp200, jadi hasilnya Rp9.800. Kemudian contoh yang kedua, pembayaran atas penjualan sebesar 4.000 yang diterima dalam periode diskon. Jika menggunakan metode bruto, maka dapat terlihat berapa akun diskon penjualannya. Jadi diskon penjualannya sebesar 2% dikali 4.000 yaitu Rp80. Dan piutang usaha dikredit 4.000, maka sisanya kas yang diterima yaitu 3.920. Kemudian jika menggunakan metode neto yaitu kas didebit, piutang usaha dikredit langsung sebesar nominal yang telah dikurangkan dengan diskon penjualan yaitu 3.920. Kemudian contoh yang ketiga, pembayaran atas penjualan sebesar 6.000 yang diterima setelah periode diskon. Jika metode bruto, maka kas pada piutang usaha sebesar 6.000. Jika menggunakan metode neto, maka terdapat akun diskon penjualan yang dibatalkan. Jadi dapat diketahui berapa yang dibatalkan diskonnya, yaitu 2% dikali 6.000. Jadi piutang usaha didebit, diskon penjualan yang dibatalkan di kredit yaitu sebesar Rp120. Kemudian kas pada piutang usaha sebesar 6.000. Jika menggunakan metode bruto, perusahaan melaporkan potongan penjualan sebagai pengurang penjualan dalam laporan laba rugi. Pengakuan beban yang tepat menyatakan bahwa perusahaan juga mengestimasikan dengan baik jumlah diskon yang diharapkan dan mencatat biaya tersebut pada penjualan. Jika menggunakan metode neto, perusahaan mengkategorikan diskon penjualan yang dibatalkan sebagai akun pendapatan dan beban lainnya. Secara teori, pengakuan diskon penjualan yang dibatalkan telah benar. Piutang dinyatakan pada nilai yang terdekat ke nilai realisasinya, dan nominal penjual neto mengukur pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Dengan demikian, karena alasan praktis, perusahaan menggunakan metode neto karena membutuhkan analisis dan pembukuan tambahan. Seperti metode neto membutuhkan jurnal penyesuaian untuk mencatat diskon penjualan yang dibatalkan atas piutang yang telah melewati periode diskon tersebut. Selanjutnya, penilaian piutang. Pelaporan piutang pada laporan posisi keuangan menggunakan klasifikasi dan penilaian.
Klasifikasi termasuk menentukan lamanya waktu setiap piutang yang beredar. Perusahaan mengklasifikasikan piutang untuk ditagih dalam 1 tahun atau siklus operasional sebagai aset lancar. Semua piutang lainnya dikategorikan sebagai aset tidak lancar. Perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas adalah jumlah neto yang diharapkan diterima dalam bentuk kas. Menentukan nilai realisasi kas membutuhkan estimasi piutang tidak tertagih dan retur atau potongan yang diberikan. Selanjutnya, terdapat metode piutang tidak tertagih. Konsumen tidak dapat membayar karena penurunan pendapatan penjualan yang dialaminya. Terdapat 2 metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tidak tertagih, yaitu metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih, bahwa ketika perusahaan menentukan akun tertentu untuk piutang tidak dapat tertagih, perusahaan membebankan kerugian tersebut kepada beban piutang tidak tertagih. Dengan metode ini, beban piutang tidak tertagih hanya menunjukkan kerugian aktual dari piutang tidak tertagih. Perusahaan melaporkan piutang sebesar jumlah brutonya. Pendukung metode penghapusan langsung digunakan untuk kebutuhan pajak yang berpendapat bahwa metode ini mencatat fakta tidak estimasi. Metode ini mengasumsikan bahwa piutang yang baik dihasilkan dari setiap penjualan dan bahwa peristiwa kemudian menyebabkan piutang tertentu menjadi tidak dapat tertagih dan tidak berharga. Tetapi metode penghapusan langsung memiliki kekurangan secara teori, yaitu metode ini tidak dapat menyamakan biaya dengan pendapatan pada periode bersangkutan. Metode ini juga tidak membuat piutang dalam laporan posisi keuangan dinyatakan sebesar nilai realisasi kasnya. Akibatnya, penggunaan metode penghapusan langsung diasumsikan tidak tepat, kecuali jika jumlah tertagih tidak material. Kemudian jurnal pencatatan metode penghapusan langsung, yaitu yang pertama, mencatat estimasi piutang tidak tertagih, yaitu beban piutang tidak tertagih bertambah di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Kemudian mencatat penagihan piutang usaha yang dihapuskan, yaitu kas bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit. Kemudian yang kedua, menggunakan metode penyisihan. Akuntansi untuk piutang tidak tertagih menggunakan estimasi piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Metode ini menawarkan kondisi pengaitan yang terbaik pada laporan laba rugi. Metode ini juga menjamin bahwa piutang perusahaan dicatat pada laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi kasnya. Nilai realisasi kas yaitu jumlah neto yang diharapkan diterima perusahaan dalam bentuk tunai. Nilai ini tidak termasuk jumlah yang diestimasikan oleh perusahaan tidak tertagih. Dengan demikian, metode ini mengurangi piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang diestimasikan tidak tertagih. Berdasarkan IFRS, bahwa metode penyisihan ini untuk tujuan pelaporan keuangan saat nilai piutang tidak tertagih cukup material. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Yang pertama, perusahaan mengestimasi piutang tidak tertagih. Perusahaan menghubungkan estimasi beban ini dengan pendapatan dalam periode akuntansi yang sama tersebut dicatat. Yang kedua, perusahaan mendebit estimasi piutang tidak tertagih pada akun beban piutang tidak tertagih dan mengkredit pada akun penyisihan piutang tidak tertagih atau akun kontra aset melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Yang ketiga, ketika perusahaan menghapus piutang tertentu, maka mendebit piutang yang benar tidak tertagih pada akun penyisihan piutang tidak tertagih dan mengkredit pada akun piutang. Nah, ini jurnal pencatatan menggunakan metode penyisihan, yaitu yang pertama, mencatat estimasi piutang tidak tertagih dengan pendekatan persentase penjualan. Jadi beban piutang tidak tertagih bertambah di debit dan penyisihan piutang tidak tertagih di kredit. Dalam pendekatan persentase penjualan, perusahaan mengestimasi persentase penjualan kredit yang tidak dapat tertagih. Persentase ini didasarkan pada pengalaman historis dan kebijakan kredit yang diantisipasi. Jadi perusahaan menerapkan persentase penjualan ini pada jumlah penjualan kredit atau penjualan kredit neto yang disebut juga sebagai pendekatan laporan laba rugi.
Yang kedua, mencatat estimasi piutang tidak tertagih dengan pendekatan persentase piutang, yaitu akun beban piutang tidak tertagih bertambah di debit dan penyisihan piutang tidak tertagih di kredit. Dalam pendekatan persentase piutang, dengan menggunakan pengalaman historis, perusahaan dapat mengestimasi persentase piutang beredar menjadi tidak tertagih tanpa harus identifikasi piutang tertentu. Pendekatan ini hanya melaporkan piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi kas yang juga disebut sebagai pendekatan laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat juga menerapkan metode ini dengan menggunakan satu tingkat komposit yang mencerminkan estimasi tidak tertagih piutang. Selain itu, perusahaan dapat juga menetapkan daftar umur piutang yang menerapkan tingkat persentase yang berbeda berdasarkan pengalaman historis untuk setiap kategori umur. Daftar umur piutang mengidentifikasi piutang yang membutuhkan perhatian khusus dengan menunjukkan piutang tertentu telah jatuh tempo. Selanjutnya, ini masih menggunakan metode penyisihan. Kemudian jurnal yang ketiga, apabila piutang tidak dapat ditagih maka harus dihapus. Jadi penyisihan piutang tidak tertagih di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Kemudian jurnal yang keempat untuk mencatat pemulihan atas piutang tidak tertagih, yaitu piutang usaha bertambah di debit dan penyisihan piutang tidak tertagih di kredit. Kemudian kas bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit. Lalu jurnal yang kelima, penagihan piutang usaha yang dihapuskan, yaitu piutang usaha di debit dan penyisihan piutang tidak tertagih di kredit, kemudian kas bertambah di debit dan piutang usaha berkurang di kredit. Kemudian penurunan nilai piutang. Perusahaan menilai piutang untuk menentukan penurunan nilai setiap periode pelaporan dan memulai penilaian tersebut dengan mempertimbangkan terdapat bukti objektif yang menunjukkan bahwa ada peristiwa kerugian yang telah terjadi. Contoh peristiwa kerugian yaitu masalah keuangan yang signifikan dari konsumen, kemudian kegagalan pembayaran, lalu bernegosiasi termin piutang karena kesulitan keuangan konsumen, dan penurunan yang dapat diukur dalam estimasi arus kas masa depan dari kelompok piutang sejak pengakuan awal, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi dari aset individu dalam kelompok. Piutang dikategorikan mengalami penurunan ketika peristiwa kerugian menunjukkan adanya dampak negatif terhadap taksiran arus kas yang diterima dari konsumen di masa depan. Menurut IASB, bahwa penilaian penurunan nilai harus dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang signifikan secara individual harus dipertimbangkan untuk penurunan secara terpisah. Jika turun nilainya, maka perusahaan harus mengakui penurunan nilai itu. Piutang yang tidak signifikan secara individual juga dapat dinilai secara individual, tetapi hal ini tidak butuh dilaksanakan. Yang kedua, setiap piutang yang dinilai secara individual yang tidak dikategorikan turun nilainya harus disertakan dengan kelompok aset dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai kembali untuk menentukan penurunan nilai. Yang ketiga, setiap piutang yang tidak dinilai secara individual harus dinilai secara kolektif untuk menentukan penurunan nilai. Selanjutnya, mengenai masalah piutang. Perusahaan mengikuti prinsip pengakuan dan penilaian tetapi terdapat masalah tambahan yang berhubungan dengan piutang, yaitu yang pertama, penggunaan opsi wajar. Piutang diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi, tetapi perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar pada sebagian besar akun aset dan liabilitas keuangan termasuk piutang. Menurut IASB, bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami dibandingkan biaya historis. IASB ini mempertimbangkan bahwa nilai wajar relevan karena mencerminkan nilai secara kas saat ini dari instrumen keuangan. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, maka piutang dicatat pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi, dilaporkan sebagai bagian dari laba neto. Keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi adalah perubahan neto pada nilai wajar piutang dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan bunga, tetapi tidak tercatat sehingga perusahaan melaporkan piutang pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Selain itu, perusahaan melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba neto. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, maka perusahaan harus menilai piutang tersebut pada nilai wajar dalam periode berikutnya selama memiliki piutang tersebut.
Dengan demikian, jika perusahaan memilih untuk tidak menggunakan opsi nilai wajar, maka perusahaan harus menggunakan jumlah tercatatnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi untuk semua periode mendatang. Yang kedua, penghentian pengakuan piutang. Piutang tidak dikategorikan sebagai aset perusahaan ketika piutang tidak memiliki nilai, yaitu hak kontraktual atas arus kas piutang tidak ada. Seperti jika perusahaan memiliki piutang dari konsumen yang menyatakan bangkrut, maka nilai piutang ini berakhir. Demikian jika perusahaan menagih piutang pada saat jatuh tempo, perusahaan dapat menghapuskan piutang ini dari pembukuan perusahaan tersebut. Dalam kasus ini, perusahaan tidak memiliki hak kontraktual atas piutang tersebut. Akibatnya, piutang harus dihentikan pengakuannya, termasuk perusahaan mengalihkan, seperti menjual piutang ke perusahaan lain, sehingga mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan kepada perusahaan lain. Yang ketiga, pengalihan piutang. Pengalihan piutang kepada pihak ketiga untuk ditukar dengan kas dapat terjadi dengan salah satu cara berikut ini. Yang pertama, pinjaman dijamin. Perusahaan menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman. Bahkan, kreditur mengharuskan debitur untuk menetapkan atau menjaminkan piutang sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Jika pinjaman ini tidak dibayar saat jatuh tempo, maka kreditur dapat mengkonversi jaminan menjadi kas, yaitu menagih piutang. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2017, Howard Mills Incorporation menetapkan sebesar 700.000 dari piutang kepada Bank Mandiri sebagai jaminan atas wesel sebesar Rp500.000. Howard Mills Incorporation menagih piutang kepada para debitur, dan debitur piutang tidak diinformasikan mengenai pengaturan jaminan tersebut. Bank Mandiri mengenakan biaya pembiayaan sebesar 1% dari piutang dan bunga pada wesel sebesar 12%. Howard Mills Incorporation melaksanakan pembayaran bulanan kepada bank dari semua kas yang ditagihnya dari penagihan piutang. Kemudian, bagaimana jurnalnya pengalihan piutang dengan pinjaman dijamin? Jadi dari sisi perusahaan dengan Bank Mandiri. Transaksi yang pertama, pengalihan piutang dan penerbitan wesel pada tanggal 1 Maret 2017. Maka dari sisi perusahaan, biaya pembiayaannya 1% dikali 7.000, yaitu 7.000, kemudian wesel bayar bertambah di kredit 500.000, kemudian kas yang diterima 493.000. Kemudian dari sisi Bank Mandiri, maka menerima wesel tagih sebesar 500.000, kemudian menerima pendapatan pembiayaan 7.000 dan kasnya berkurang 493 karena memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kemudian transaksi yang kedua, pelunasan piutang pada bulan Maret 2017 sebesar 440.000 dikurangi diskon tunai sebesar 6.000 ditambah penerimaan retur penjualan sebesar 14.000. Maka dari sisi perusahaan yaitu diskon penjualannya 6.000, kemudian retur penjualan 14.000, lalu kas yang diterima 434.000 karena pelunasan piutangnya 440.000, kemudian dikurangi dengan diskonnya 6.000, jadi kas yang diterima 434.000, kemudian total piutangnya 454.000. Dari sisi bank tidak mencatat jurnal apa-apa. Kemudian transaksi yang ketiga, pelunasan pembayaran bulan Maret 2017 ditambah bunga yang masih harus dibayar kepada bank pada tanggal 1 April 2017. Jadi beban bunganya yaitu sebesar 1/12 dikali 12% dikali 500.000, yaitu 5.000. Kemudian wesel bayarnya berkurang 434, maka kas berkurang 439. Dari sisi banknya menerima kas di debit 439, menerima pendapatan bunga 5.000 dan wesel tagihnya berkurang 434.000. Kemudian transaksi yang keempat, pelunasan saldo piutang bulan April 2017 dikurangi penghapusan piutang tidak tertagih sebesar 2.000. Maka penyisihan piutang tidak tertagih yaitu 2.000, kemudian piutangnya berkurang sebesar 700.000 dikurangi 454 yaitu 246, lalu sisanya kas 244. Dari sisi bank tidak mencatat jurnal. Kemudian transaksi yang kelima, penyetoran saldo pada saat jatuh tempo sebesar 66.000, yaitu dari 500.000 dikurangi 434 pada wesel ditambah bunga pada tanggal 1 Mei 2017. Jadi beban bunganya Rp660
kemudian wesel bayarnya berkurang 66.000, lalu kasnya berkurang 66.660. Kemudian dari sisi bank menerima kas sebesar 66.660, menerima pendapatan bunga Rp660, dan wesel tagihnya berkurang sebesar 66.000. Kemudian pengalihan piutang juga dapat dilakukan dengan cara menjual piutang. Penjualan piutang telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Jenis yang digunakan adalah penjualan kepada faktor atau anjak piutang. Faktor atau anjak adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan mengenakan sejumlah fee pengasahan jasa dan menagih pembayaran uang secara langsung dari konsumen. Jadi caranya yaitu pelanggan melakukan pemesanan kepada perusahaan. Kemudian perusahaan melakukan pinjaman kredit kepada perusahaan pembiayaan. Kemudian setelah kreditnya disetujui, maka akan diberikan uang muka berupa kas. Setelah diberikan uang muka, maka produsen nanti akan mengirimkan barang kepada pelanggan dan pelanggan nanti akan membayarnya kepada perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, pengalihan piutang juga dapat dilakukan dengan penjualan piutang, yaitu penjualan tanpa jaminan. Ketika membeli piutang, pembeli menanggung risiko kolektibilitas dan menanggung kerugian kredit. Penjualan ini disebut sebagai penjualan tanpa jaminan. Pengalihan piutang dalam hal ini sebagai penjualan langsung piutang dalam bentuk pengalihan kepemilikan dan substansi pengalihan risiko dan manfaat seperti dalam setiap penjualan aset. Penjual mendebit kas untuk sejumlah hasil yang diterima dan mengkredit piutang sejumlah nilai nominal piutang. Penjual mengakui selisihnya dikurangi penyisihan untuk penyesuaian diskon, retur, dan penyisihan sebagai kerugian atas penjualan piutang. Penjual menggunakan akun tagihan dari faktor yang dilaporkan sebagai piutang untuk mencatat hasil penjualan yang dilaksanakan oleh faktor untuk menutupi potongan penjualan, retur penjualan, dan penyisihan penjualan. Kemudian contohnya, Tekstil Incorporation menjual piutang sebesar 500.000 kepada Commercial Factor Incorporation dengan basis non-jaminan atau tidak ada jaminan. Kemudian Crash Textile Incorporation mengalihkan piutang kepada Commercial Factor Incorporation yang menerima penagihan piutang tersebut. Commercial Factor Incorporation mengenakan biaya pembiayaan sebesar 3% dari jumlah piutang dan menyisihkan jumlah 5% dari piutang. Maka jurnal untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan dari sisi Crash Textile Incorporation, maka tagihan dari faktor yaitu 25.000, kemudian kerugian atas penjualan piutang 15.000, lalu wesel tagih berkurang 500.000 dan kas yang diterima 460.000. Mengapa mengalami kerugian? Karena kas yang diterima lebih sedikit daripada wesel tagihnya. Kemudian dari sisi Commercial Factor Incorporation, wesel tagihnya bertambah 500.000, kemudian tagihan kepada Crash Textile 25.000, lalu menerima pendapatan pembiayaan 15.000 dan kasnya berkurang 460.000. Kemudian penjualan dengan jaminan. Contohnya, Crash Textile Incorporation menjual piutang sebesar 100.000 kepada Commercial Factor Incorporation dengan basis jaminan. Crash Textile Incorporation menerbitkan jaminan kepada Commercial Factor Incorporation untuk mengkompensasi Commercial Factor Incorporation atas setiap kerugian kredit pada piutang yang dialihkan. Commercial Factor Incorporation mengenakan biaya pembiayaan sebesar 3% dari jumlah piutang dan menyisihkan jumlah 5% dari piutang. Maka jurnalnya dari sisi Crash Textile Incorporation yaitu tagihan dari faktor 25.000, kemudian biaya pembiayaan 15.000, lalu liabilitas kepada Commercial Factor bertambah 500.000 dan kas yang diterima 460.000. Kemudian dari sisi Commercial Factor Incorporation yaitu wesel tagih 500.000 bertambah di debit, kemudian tagihan kepada Crash Textile 25.000, lalu pendapatan pembiayaan 15.000 dan kas yang berkurang 460.000. Kemudian kita ke contoh soal piutang. Di sini ada saldo piutang PT Astra pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar
500 juta rupiah dan saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10 juta. Kemudian kita disuruh membuat jurnal. Yang pertama, tanggal 15 Maret 2019 penjualan kredit kepada PT Petrosa sebesar 400 juta dan penjualan kredit kepada PT Wijaya sebesar 320 juta. Maka jurnalnya piutang usaha PT Petrosa bertambah di debit, piutang usaha PT Wijaya bertambah di debit, dan penjualan bertambah di kredit. Kemudian yang kedua, tanggal 1 Mei 2019 menjaminkan piutang sebesar 400.000 untuk pinjaman uang sebesar 250 juta dari Bank BCA dengan menerbitkan wesel bayar dan bunga sebesar 15%. Perusahaan menagih piutangnya seperti biasa, biaya pembiayaan sebesar 2% dari piutang yang dijaminkan. Maka jurnalnya yaitu kas bertambah di debit, kemudian biaya pembiayaannya di debit bertambah yaitu 2% dikali 400 juta yaitu 8 juta, kemudian utang wesel bertambah di kredit 250 juta, maka sisa kas yang diterima yaitu 242 juta. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu tanggal 10 Juni 2019 menghapus piutang atas nama PT Santosa sebesar 80 juta karena pailit. Maka jurnal yang ketiga yaitu penyisihan piutang tidak tertagih di debit dan piutang usaha PT Santosa berkurang di kredit sebesar 80 juta. Kemudian transaksi yang keempat tanggal 20 Juni 2019 menagih piutang dari PT Petrosa sebesar 250 juta dan diskonnya sebesar 5%. Maka jurnalnya penagihan piutang yaitu diskon penjualannya sebesar 5% dikali 250 juta yaitu 12.500.000, kemudian piutang usaha PT Petrosa berkurang di kredit sebesar 250 juta, maka sisa kas yang diterima yaitu 237.500.000 rupiah. Kemudian transaksi yang kelima, tanggal 5 Juli 2019 diterima pelunasan piutang dari PT Berkah sebesar 60 juta, maka jurnalnya kas pada piutang usaha PT Berkah, kas bertambah di debit, piutang usaha PT Berkah berkurang di kredit yaitu 60 juta rupiah. Kemudian transaksi yang keenam, tanggal 31 Juli 2019 membayar pinjaman ke Bank BCA ditambah bunga 3 bulan. Maka jurnalnya yaitu beban bunga sebesar 3/12 dikali 15% dikali 250 juta. 250 juta ini pinjamannya, utang weselnya. Jadi beban bunganya 9.375.000. Kemudian utang weselnya yang berkurang yaitu sisanya 237.500.000, maka kas yang harus dibayar yaitu berkurang 246.875.000 rupiah. Kemudian transaksi yang ketujuh, tanggal 2 Agustus 2019 diterima pelunasan piutang dari PT Petrosa, maka jurnalnya kas pada piutang usaha PT Petrosa, kas bertambah, piutang usaha PT Petrosa berkurang sebesar 150 juta rupiah. Kemudian transaksi yang ke-8 tanggal 10 Agustus 2019 menerima pembayaran dari PT Santosa atas piutang yang telah dihapus sebesar 40 juta rupiah. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha PT Santosa bertambah di debit, penyisihan piutang tidak tertagih di kredit sebesar 40 juta. Kemudian kas bertambah di debit dan piutang usaha PT Santosa berkurang di kredit yaitu sebesar 40 juta. Kemudian transaksi yang ke-9 yaitu tanggal 31 September. Tanggal 30 September 2019 yaitu membayar sisa pinjaman kepada Bank BCA ditambah bunga 2 bulan. Yaitu jurnalnya tanggal 30 September 2019 yaitu beban bunganya 2/12 dikali 15% kali 250 juta jadi 6.250.000. Kemudian utang weselnya berkurang sisanya 12.500.000, maka kas yang harus dibayar 18.250.000. Kemudian transaksi yang ke-10 tanggal 31 Desember 2019 diestimasikan 2% dari piutang tidak tertagih, maka jurnalnya yaitu beban piutang tidak tertagih bertambah di debit, penyisihan piutang tidak tertagih di kredit, yaitu kita jumlahkan dulu berapa
sisa piutang usahanya dimulai dari saldo akhir tanggal 31 Desember 2018 atau saldo awalnya 1 Januari 2019, kemudian dihitung berdasarkan transaksi piutang yang masuk dan piutang yang keluar. Jadi sisa jumlah piutangnya 680 juta dikali estimasi piutang tidak tertagihnya yaitu 2%. Jadi 2% dikali 680 juta rupiah, maka hasilnya yaitu 13.600.000 rupiah. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai piutang, kalian dapat mengerjakan tugas pertemuan ke-8 ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.